berita anugerah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan ke-13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, karya terbesar di dalam hidup kita. Sebagai doa pengucapan syukur atas kasih Allah yang sedemikian besar bagi kita. Sekaligus kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita minta pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sekali lagi mengucap syukur kepadamu tak henti-hentinya. Walaupun keadaan masih pandemi corona. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih terus memberikan kepada kami itu waktu dan kesempatan untuk kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong baik kami yang ada di rumah Tuhan, di gedung gereja ini, ataupun yang ada di rumah kami masing-masing, biar akhirnya Tuhan yang akan menyiapkan hati dan pikiran kami. Berikanlah kepada kami kerendahan hati, berikanlah kepada kami Tuhan untuk kami mau membuka diri selebar-lebarnya untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami, berikanlah kepada kami juga kemampuan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolonglah untuk hamba sendiri yang Tuhan juga sudah percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengetahui keadaan hamba sesungguhnya. Sebab itu Tuhan, kalau Engkau sudah mempercayakan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar hamba juga mau menyerahkan sepenuhnya waktu yang di depan kami ini. Biar akhirnya Tuhan yang akan memimpin. Tuhan tolong hambamu ini, biarlah apa yang dia sudah gumuli dia akan sampaikan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Bukan saja menjadi berkat, tetapi mungkin melalui firman Tuhan itu boleh menjadi teguran, nasihat kepada kami. Dan biarlah dengan kekuatan Tuhan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebab itu Tuhan, kami mau serahkan waktu di depan kami, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama yaitu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali, baik yang ada di rumah masing-masing. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya senang sekali kalau pada pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Baik yang ada di rumah ataupun di tempat ini, kita akan buka surat Paulus kepada jemaat Galatia. Yaitu Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ke-10. Secara fokus saya akan membahas ayat 6 dan 7 saja. Mari kita akan membuka surat Galatia. Surat Paulus kepada jemaat Galatia, itu pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ke-10. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu ayat ke-7 dan seterusnya sampai ke-10. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Judul atau tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tetap teguh di dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jika saudara tahu apa yang benar, ya. Jadi jika saudara tahu apa yang benar, apakah saudara akan mendiamkan saja orang-orang yang salah? Atau saudara akan memberitahukan orang tentang yang benar? Misalnya, orang tua melihat anak-anaknya bergaul dengan orang-orang yang berandal, bergaul
bergaul dengan orang-orang yang brengsek. Atau dengan kata lain teman-temannya itu brengsek semua. Tentu saudara sebagai orang tua akan memberitahukan agar anak-anak kita ya dipanggil mungkin agar tidak bergaul atau berteman dengan orang-orang brengsek. Tapi mungkin kita menganjurkan, menasehati agar anak kita mencari teman-teman yang boleh dikatakan baik. Nah, jika saudara juga tahu bahwa mencuri, tipu-tipu ya, kalau orang Papua itu kalau ngomong tipu itu tipu-tipu ya. Tahu tipu-tipu dan berbohong. Kita tahu mencuri, tipu-tipu, berbohong itu tidak boleh atau tidak benar. Dan kita melihat ada orang yang mungkin mencuri, ada orang yang mungkin tipu-tipu, ada orang yang berbohong. Maka seharusnya saudara memberitahu. Maka seharusnya saudara menegur bahwa itu tidak benar. Karena saudara tahu yang benar. Nah, jika saudara tahu bahwa Tuhan ya atau bahwa anak Tuhan itu harus beribadah hari Minggu. Ya, harus beribadah hari Minggu, baik mungkin seperti ini di gedung gereja atau mungkin melalui online atau live streaming. Saudara, kita tahu bahwa semua anak Tuhan atau yang mengaku diri sebagai orang percaya harus beribadah pada hari Minggu. Dan saudara tahu dan saudara melihat ada mungkin orang-orang atau keluarga kita yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara tahu, saudara akan mengatakan kepada mereka ya, agar mereka tidak menjauhi diri dari pertemuan ibadah. Seperti dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Di sana dikatakan diberitahukan agar mereka tidak menjauhi diri dari pertemuan ibadah. Pasti saudara akan mengatakan kepada orang-orang atau saudara-saudara seiman. Ya, ada banyak contoh lagi karena keterbatasan waktu. Pokoknya saudara kalau tahu yang benar pasti dan seharusnya saudara memberitahukan kepada orang yang melakukan yang tidak benar. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, begitu juga Paulus, ya. Paulus tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di jemaat Galatia. Ya, dia tahu bahwa saat ini jemaat Galatia itu tidak beres. Kenapa saudara? Karena biasanya Paulus menulis suratnya dengan ucapan syukur kepada Allah terlebih dahulu. Lalu berdoa untuk bagi orang-orang kudus. Tapi dalam surat kepada jemaat Galatia, Paulus tidak menuliskan ucapan syukur di dalam pendahuluannya. Dan juga tidak mendoakan untuk orang-orang kudus. Tetapi saudara, tulisannya itu langsung kepada pokok persoalan. Tulisannya langsung kepada permasalahannya yang ia ingin sampaikan kepada jemaat Galatia yang sedang disesatkan oleh ajaran Yudaisme dari orang Yahudi. Ajaran Yudaisme mengajarkan bahwa orang non-Yahudi harus disunat, mengikuti ajaran-ajaran Taurat supaya diselamatkan. Dengan kata lain, tidak cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus selamat, enak aja. Tetapi percaya kepada Kristus harus, tetapi mereka harus melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat. Nah, saudara, ajaran ini meresahkan jemaat Galatia. Bukan hanya meresahkan jemaat Galatia, tetapi bisa menimbulkan perpecahan. Karena yang satu mengatakan kita bisa diselamatkan hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tapi kelompok lain atau golongan yang lain mengatakan, iya supaya diselamatkan percaya Tuhan Yesus. Tetapi harus melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat. Nah, ini bisa menimbulkan perpecahan. Saudara, akhirnya Paulus dengan keras menegur jemaat Galatia. Karena mereka begitu mudah sekali berpaling dari Injil yang sejati. Ya,
Berpaling dari Injil sejati yang telah Paulus beritakan kepada mereka, kepada Injil lain atau kepada Injil palsu. Oleh sebab itu pada pagi ini saya mengajak saudara untuk kembali melihat ayat yang ke-6. Mari kita melihat ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saudara, di sini dikatakan bahwa Paulus heran. Heran kenapa? Karena melihat atau mendengar jemaat Galatia begitu cepat mengikuti Injil lain. Saya baca beberapa buku tafsiran. Sebenarnya tidak ada Injil lain. Ya, tidak ada Injil lain, tapi hanya satu Injil yang benar. Ya, yaitu Injil. Saudara, Injil lain sebenarnya bukan Injil. Tetapi kalau kita membaca di ayat yang ke-7 di sini dikatakan, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Dan kalau kita melihat saudara di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ke-2. Di sana dikatakan, mari kita akan membuka saja ya. Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ke-2. Di sini katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memberikan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, jadi saudara, yang dimaksud dengan Injil lain itu sebenarnya saudara boleh dikatakan kuk perhambaan. Ya, seperti tadi saya katakan, orang Yudaisme mengatakan bahwa selain percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita harus melakukan peraturan-peraturan atau hukum Taurat. Nah, jadi saudara, mereka itu sebenarnya saudara boleh dikatakan berbalik kepada Injil lain, yaitu kembali kepada mungkin kehidupan yang lama, yaitu mereka itu di bawah hukum Taurat. Dan mereka bukan saja sampai di situ dikatakan mereka berbalik daripada Bapa yang telah memanggil mereka melalui Kristus. Mereka telah boleh dikatakan meninggalkan Allah. Oleh sebab itu Paulus heran. Paulus terkejut karena perubahan yang begitu cepat. Yang tidak masuk akal. Padahal belum lama atau baru saja mereka boleh dikatakan menerima pengajaran yang benar. Tetapi mereka begitu mudah, begitu cepatnya menyimpang ke ajaran yang sesat. Perhatikan saudara kata kamu. Di sana katakan dikatakan begitu lekas berbalik. Lebih tepat saudara berbalik itu dikatakan yaitu beralih kepada pandangan lain. Jadi mereka begitu cepat dikatakan menjauhi dari Allah yang telah memanggil mereka, saudara. Yang ditinggalkan oleh jemaat Galatia itu bukan suatu ajaran, bukan boleh dikatakan Paulus, ya, tetapi yang mereka tinggalkan yaitu Allah sendiri, saudara. Allah sendiri yang mereka dengarkan, yang mereka tinggalkan. Nah saudara, dikatakan sekarang mereka meninggalkan Allah. Meninggalkan Allah yang bagaimana saudara? Meninggalkan Allah yang telah menyelamatkan mereka oleh kasih karunia Kristus. Yang telah menyelamatkan mereka karena anugerah. Yang telah menyelamatkan mereka karena dengan cuma-cuma itu melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang sebentar kita akan mengingatkannya melalui sakramen perjamuan kudus. Saudara, di sini kita lihat bahwa mereka ini berpikiran bahwa diselamatkan itu saudara harus melakukan hukum Taurat. Atau dengan kata lain itu melalui perbuatan baik.
Tapi saudara, Paulus dengan tegas menegurnya. Karena mereka telah mengikuti Injil lain. Ajaran yang sesat yang mengajarkan bahwa orang dapat berbalik kepada Tuhan. Atau orang dapat diselamatkan. Itu melalui peraturan-peraturan hukum Taurat. Nah salah satunya saudara, mereka katakan tadi di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dan 2 saya katakan mereka ini harus disunat. Ya, jikalau kamu tidak disunat dikatakan menurut adat istiadat hukum Taurat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu kita bisa juga lihat di dalam Kisah Rasul 15 ayat 11. Di sana katakan kalau tidak disunat tidak dapat diselamatkan. Sedangkan saudara, kita tidak bisa hanya ikut peraturan hanya salah satu hukum Taurat. Disunat tapi harus melakukan hal-hal yang lain. Nah pertanyaannya, apakah bisa manusia melakukan hukum Taurat? Tidak, saudara. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, yang menggenapi hukum Taurat yaitu hanya Yesus Kristus. Saudara, mengapa jemaat Galatia begitu lekas berbalik? Mengapa jemaat Galatia itu mengikuti Injil lain? Berbalik daripada Allah yang telah bolehkan memanggil mereka dengan kasih-Nya. Yaitu dia mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yang seharusnya saudara. Dikatakan firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Tetapi dia mau datang ke dalam dunia ini saudara. Mau ini membuktikan bahwa Allah itu mengasihi mereka. Tetapi sayang sekali. Firman Tuhan atau Alkitab mengatakan. Mereka berbalik dari Bapa yang telah memanggil mereka. Padahal mereka belum lama dikatakan menerima pengajaran yang benar. Mereka menerima Injil yang sejati. Injil yang sejati adalah Kristus telah mati. Karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu sesuai dengan kitab suci. Itu Injil yang diberitakan oleh Paulus kepada orang-orang di Galatia, kepada jemaat di Galatia. Tetapi saudara, sayang sekali. Mereka begitu cepat meninggalkan. Nah yang menjadi pertanyaan kita semua. Apa sih yang menyebabkan mereka begitu cepat berbalik? Bukan saja berbalik. Ya, kalau balik ya mungkin diam aja sih nggak apa-apa ya mungkin. Tetapi saudara dia mengikuti Injil lain. Karena saudara di ayat yang ke-7 jelas sekali di sana katakan. Karena ada orang yang mengacaukan mereka. Ya, jadi ada orang-orang yang mengacaukan mereka. Yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Mengubahnya. Menjadi sesuatu yang berbeda. Sama sekali. Nah saudara hal ini bisa terjadi juga karena jemaat Galatia itu tidak peka. Ya. Persoalannya karena jemaat Galatia atau orang-orang Galatia itu tidak peka terhadap apa? Orang-orang yang berusaha menyesatkan Injil Kristus. Tidak peka. Karena mungkin mereka pikir orang yang datang, orang yang memberitahukan kepada saya, yang membawa Injil lain, boleh dikatakan, dia juga membawa kitab suci mungkin. Dia membawakan Injil, kan sama. Bukankah saat ini juga banyak, saudara? Saya sering kali ditanya oleh jemaat, aduh saya tuh sering kali didatangi oleh orang. Ya sekarang sih mungkin tidak ya, pandemi. Kita juga bisa menolaknya. Maaf saya tidak bisa menerima karena pandemi. Tapi dulu saudara, sebelum pandemi, ada banyak jemaat yang datang kepada saya. Bu, ada orang yang datang kepada rumah saya, ke rumah saya. Lalu memberitakan Injil. Nah saya katakan, hati-hati. Tapi enggak bu. Mereka datang itu membawa Alkitab. Bahasa Inggris lagi. Supaya keren. Ya. Bahwa mengajarkan. Saya katakan harus hati-hati. Harus peka. Nah saudara, makanya saya katakan hal ini bisa terjadi pada kita. Orang yang mengacaukan, orang yang mengecohkan kita. Seolah-olah mungkin benar karena bawa Alkitab. Saudara, kita harus hati-hati. Karena apa saudara? Kita saat ini boleh dikatakan keadaan kita ini masih
pandemi. Ya, jadi banyak tinggal di rumah. Kalau dulu mau dengar firman Tuhan begitu ya, dulu ya, kita harus datang mungkin ke gereja. Mau dengar firman Tuhan mungkin kita juga harus ya datang ke gereja, ikut pemahaman Alkitab, STUJK, mungkin juga ya minggu seperti saat ini. Tapi saudara, kalau saat-saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan lah istilahnya, kita hanya buka HP kita, YouTube. Ya, ada banyak ajaran yang disampaikan. Ya, ada banyak ajaran yang disampaikan. Saudara mau dengar siapa saja, silakan, tidak ada yang melarang. Karena saya tidak memantau saudara kan. Paling nanti tinggal laporan. Bu, ini teh benar kalau saya besuk ya. Bu, ajaran ini benar. Saya harus nerangin saudara. Itu yang tugas saya sekarang. Bu, ini teh benar yang disampaikan oleh pendeta ini. Dan itu dan sebagainya. Ya, jadi saudara, sekarang ini hal ini bisa bukan melanda aja ajaran-ajaran sesat itu melanda orang atau jemaat Galatia yang memutarbalikkan Injil Kristus itu. Tetapi bisa datang kepada kita. Mudah, tinggal buka. Ya, oleh sebab itu saya mau katakan supaya kita tidak jatuh, boleh dikatakan ke dosa yang sama. Itu akhirnya saudara meninggalkan Allah. Bukan saja meninggalkan Allah tetapi ajaran-ajaran yang benar. Maka oleh sebab itu dibutuhkan kepekaan. Kepekaan untuk apa? Untuk menyaring. Kepekaan untuk menyaring apa yang kita dengar. Bukan asal kita dengar saja. Enak didengar, menyejukkan hati, dan lain sebagainya. Saudara harus hati-hati. Ya, dibutuhkan kepekaan. Kita harus menjaring apakah yang disampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dan tidak saja sampai itu, tetapi kita harus berpegang teguh pada kemurnian Injil yang sudah kita dapati sampai saat ini. Kita harus berpegang teguh ya pada kemurnian Injil. Dan kita juga harus dengan berani menolak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin yang datang itulah mungkin pendeta yang menyampaikan yang berkaliber tinggi dan lain sebagainya. Tapi saudara, kita harus hati-hati. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi selanjutnya. Bagaimana kita tahu bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan? Kan itu juga kita tahu. Kita tahu bahwa itu salah. Ya, nah bagaimana saudara kita tahu bahwa ajaran yang disampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan? Nah, maka kita harus belajar. Kita harus meniru teladan orang-orang Yahudi di Berea. Saudara, kita harus melihat orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Dikatakan bahwa mereka ini menerima firman Tuhan itu dengan segala kerendahan hati. Dikatakan mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan setiap hari, bukan saja menerima Tuhan dengan kerendahan, tetapi setiap hari dikatakan mereka menyelidiki. Ya, menyelidiki kitab suci itu untuk mengetahui apakah semuanya itu benar atau tidak. Itu kuncinya, saudara. Untuk menangkal ajaran sesat. Untuk menangkal orang yang mengacaukan iman kita. Untuk mengacaukan mungkin ajaran yang kita pegang selama ini. Maka saudara, mau tidak mau, saya katakan kita harus meneladani orang Yahudi di Berea. Orang Yahudi di Berea tidak hanya mendengar saja, menerima saja begitu. Tetapi saudara, di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 itu dikatakan mereka menyelidiki. Jadi diselidiki kitab suci itu untuk apa saudara? Bukannya diselidiki untuk nembak orang lain. Bukan, tetapi untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Nah saudara, kalau kita mau mau tahu bahwa uang itu
asli atau palsu, harus apa? Harus bagaimana? Kita tahu bahwa uang itu asli atau palsu. Bagaimana caranya? Yang paling sederhana dikatakan apa uang itu asli atau palsu, dilihat. Benar nggak? Dilihat dulu. Kalau kita kan kalau kembalian paling jeli tuh dilihat dulu. Atau kita mau bayar dilihat dulu. Dilihat. Paling tidak dikatakan dilihat. Apakah warnanya cerah? Tidak luntur. Tidak terpatah-patah. Dan ada banyak ciri yang asli. Tetapi bukan saja dilihat, tapi dikatakan diraba. Apakah kertas terasa lebih tebal dan tidak mudah lecak? Itu langkah kedua. Lalu langkah yang ketiga, saudara, diterawang. Ya, diterawang. Katanya kalau diterawang, saya belum menerawang nih. Nanti saya pulang mungkin mau nerawang ya, khususnya uang yang 75.000 itu yang baru ya. Katanya saudara, diterawang itu akan terlihat tanda air yang menggambarkan sosok pahlawan. Biasanya kan di uang-uang itu ada gambar orang ya atau pahlawan. Itu katanya terlihat tanda air yang menggambarkan sosok pahlawan ya. Nah, saudara, jadi kita bisa tahu uang itu palsu atau tidak. Berarti kita harus tahu yang aslinya. Itu sebagai boleh dikatakan penangkal. Itu dikatakan sebagai akhirnya kita bisa mengatakan enggak, itu palsu. Nah, oleh sebab itu maka saya sebagai hamba Tuhan dan mungkin rekan-rekan saya terus menerus mengingatkan jemaat untuk apa, saudara? Baca Alkitab. Nyanyinya mengatakan baca Alkitab kalau mau tumbuh. Baca Alkitab. Saya tidak tahu bagaimana saat itu saudara. Apakah saat ini saudara masih baca Alkitab? Oh, baca. Dengan bangga. Ada orang yang mengatakan kalau hari Minggu saya ikut 10 kebaktian. Di gereja di gereja itu dan sebagainya. Kalimat saya hanya pendek saja. Tamat tidak. Itu tamat. Padahal itu bagian terakhir biasanya aplikasi dan sebagainya. Nah saudara, maka saya sebagai hamba Tuhan dan rekan-rekan selalu mengingatkan jemaat baca Alkitab. Bukan hanya sekedar baca tetapi berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Itu saudara, kita harus. Supaya apa? Supaya kalau ada orang yang mengacaukan, supaya ada orang yang mau boleh dikatakan memutarbalikan, kita diberikan kepekaan, diberikan sinyal. Karena apa? Karena kita tahu kebenaran. Kita tahu Injil yang sesungguhnya. Yang kedua, nah mengapa jemaat Galatia begitu cepat berbalik dari Allah? Nah melalui saudara, jemaat Galatia memperlihatkan pada kita semua betapa rentannya, ya, betapa rentannya orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus itu mudah sekali kembali kepada kepercayaannya, kembali kepada agama asal. Nah, oleh sebab itu, saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, saudara mungkin yang lebih banyak tahu tentang firman Tuhan, dan mungkin saudara yang boleh dikatakan lebih dewasa di dalam rohani, perlu tugas kita ialah menolong, ya, menolong, membimbing orang-orang yang baru percaya. Untuk apa saudara? Supaya mereka ini bisa bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa saudara? Mungkin dengan cara membentuk kelompok-kelompok. Ya, dengan membentuk kelompok-kelompok. Memang sekarang sulit, tetapi ada WA grup bisa kan? Di situ kita bisa bahas firman Tuhan daripada bahas yang gak pararugu. Lihat yang gak pararugu. Ayo, kita tahu orang ini baru percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sangat rentan, mudah sekali saudara berbalik. Maka kita yang boleh dikatakan mungkin sudah lama ikut Tuhan,
sudah mungkin kita juga dewasa di dalam rohani, perlu menolong mereka, perlu membimbing mereka agar mereka juga bisa melakukan 3M ya, yang biasa disarankan oleh pemerintah agar tidak kena corona. Masih ingat 3M? Wah, sampai nolok tok ya. Kalau ditanya ke 3M itu apa yang diatur pemerintah? Pakai masker, apalagi menjaga jarak, satu lagi apa? Mencuci tangan. Itu 3M ya. Tapi 3M yang dimaksud di sini agar kita tetap teguh di dalam kebenaran dan tidak mudah disesatkan. Ya, itu kita harus membimbing orang itu seperti tadi saya katakan sangat rentan sekali. Itu kita bimbing dia untuk membaca Alkitab. Yang pertama membaca Alkitab. Bukan saja membaca Alkitab tapi ayo coba renungkan firman Tuhan itu. Hayati firman Tuhan yang kamu baca itu. Dan lalu bimbing, yaitu yang ketiga, M yang ketiga, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama orang-orang yang baru percaya pada Tuhan. Itulah tugas kita, kita membimbing mereka. Dan juga ajar mereka untuk meneladani jemaat yang mula-mula. Saudara, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Di sana berbicara tentang jemaat yang mula-mula. Dikatakan mereka ini bertumbuh. Mereka ini maksud saya bertekun. Ya, jadi secara kontinu, secara gigih. Mereka itu boleh dikatakan bertekun dalam pengajaran Rasul. Atau boleh dikatakan mungkin kalau saat ini mereka secara kontinu, mereka belajar akan firman Tuhan. Mungkin selain minggu yang mereka dapati mungkin melalui pembinaan. Dan bukan saja di situ tapi dalam persekutuan. Lalu memecah roti dan berdoa. Saudara harus bimbing. Ingatkan mereka jemaat yang mula-mula. Kenapa saudara boleh dikatakan mereka ini boleh dikatakan bisa bertumbuh. Karena apa? Karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah saudara sudah semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya. Pertanyaan diajukan kepada saudara. Apakah saudara semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tetapi tidak saja di situ, saya sudah semakin mengenal siapa yang Tuhan percaya. Tapi apakah saudara juga rindu untuk tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan? Rindu tetap teguh, tidak mudah dihasut, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah mungkin dikacaukan oleh mungkin ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka tidak ada cara lain yaitu belajar firman Tuhan. Masa pandemi boleh dikatakan masa yang boleh kata cukup banyak waktu. Tapi saya tidak tahu waktu yang ada. Mungkin saudara lebih banyak di rumah, mengerjakan sesuatu di rumah dan sebagainya. Bagaimana waktu saudara pakai? Apakah saudara pakai untuk membaca Alkitab seperti jemaat Berea, seperti orang Yahudi di Berea, menyelidiki firman Tuhan? Ya, saudara menyelidiki firman Tuhan, baca Alkitab. Mari kita membangun diri kita masing-masing. Membangun diri dalam kebenaran.